Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga tak kenal medan, seorang pengendara mobil off-road tewas tenggelam di lokasi tambang galian C di Kabupaten Goa. Diduga mabuk dan hilang kendali, 3 perempuan dalam mobil minibus menabrak seorang pemotor di Kota Makassar. Korban terluka serius dengan kondisi kaki nyaris putus. Penasaran ingin melihat kemunculan seekor buaya, warga berbondong-bondong memadati bendungan Benteng di Kecamatan Tampa Panua di Kabupaten Pindrang. Pohon kapuk setinggi 20 meter tumbang dan menimpa sepeda motor yang diparkir di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Dahan pohon merusak sejumlah fasilitas umum dan menimpa sebuah kabel bertegangan tinggi sehingga mengakibatkan terputusnya aliran listrik. Diduga karena sudah lapuk dimakan usia, sebuah pohon kapuk setinggi 20 meter tumbang saat diterjang angin kencang pada Jumat pekan lalu. Patahan dahan pohon ini menimpa sepeda motor milik petugas kebersihan yang diparkir di Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Sejumlah fasilitas umum seperti gazebo dan beberapa lampu taman juga rusak parah. Patahan dahan pohon juga menimpa sebuah kabel bertegangan tinggi, sehingga sempat memicu terjadinya ledakan dan membuat warga panik. Akibatnya aliran listrik terputus dan terjadi pemadaman listrik di 17 titik di 3 kecamatan di Kabupaten Maros. Ada suara dulu baru langsung tumbang turun baru ini kabel kah? Menyala kabel menyala. Suara apa itu Pak yang kita dengar pada saat itu? Kayak suara apa dia? Angin atau gimana Pak? Bunyi saja Pak langsung. Drop bunyi gitu, kayu patah. Iya, kayak patah. Memang itu pohon sudah tua atau bagaimana? Mungkin udah tua ini juga Pak. Besar memang pohon Iya, ya? besar ini pohonnya. Pohon apa ini Pak? Kau namanya? Pohon kapuk ya itu? Iya. Oh, tapi memang ini pohon besar ya Pak? Iya, besar Pak. Kalau diperkirakan berapa Pak? Oh, saya kurang tahu juga itu Pak, karena belum Pak masuk kerja di sini. Ada memang di sini pohon. Oh, artinya sudah lama ini pohon Sudah Pak. lama. Untuk dampak dari pohon tumbang tersebut, untuk di jaringan listrik kita ada sekitar 17 titik ini mengalami kerusakan. Kemudian kami langsung eksekusi dengan bantuan tim PLN sekitar ada 5 tim, termasuk dari Maros dan Makassar. Itu 17 titik ya Pak? Ya, Itu 17 titik itu dampaknya mati lampu ya Pak? mati lampu di sekitaran poros kantor Bupati, poros Butatoa, dan Jalan Jenderal Sudirman. Ini berapa lama Pak prosesnya nanti nih Pak? Proses lama mungkin kurang lebih sekitar 5-6 jam, Pak. Artinya 5-6 jam itu mati lampu ya Pak? Mati lampu. Oh, Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, petugas PLN berupaya memperbaiki komponen kabel listrik yang rusak tersebut. BPBD Kabupaten Maros juga akan mengevakuasi dahan pohon tersebut. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Setelah dilantik, Presiden menggantikan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman gerak cepat dengan melakukan kunjungan kerja ke Kota Makassar pada Jumat pekan lalu. Ia berjanji akan mengembalikan swasembada beras di Indonesia. Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Makassar. Amran menyatakan akan membangun pertanian yang lebih baik dan fokus pada 9 komoditas pangan strategis untuk mengembalikan swasembada pangan dan menghentikan impor beras. Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian dalam menyikapi masuknya beras impor ke Sulawesi Selatan sebesar 70.000 ton. Padahal Provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi lumbung pangan tanah air yang menyuplai beras ke sejumlah daerah lainnya di Indonesia. Dulu kita akan urai satu persatu. Kita sudah membuat program akselerasi, sudah 2 kali rapim, tadi rapim baru tinggalkan Jakarta. Kita
kita sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan akselerasi mengembalikan posisi swasembada beras Indonesia. Hal ini tidak sulit karena selama pemerintahan Bapak Presiden Republik Indonesia itu sudah 4 kali swasembada. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak sulit. Dulu yang melakukan swasembada adalah semua pegawai kementerian yang ada saat ini. Jadi ini tidak terlalu sulit untuk mengembalikan pada posisi swasembada. Sebelumnya diberitakan 70.000 ton beras impor masuk ke Provinsi Sulawesi Selatan secara bertahap sebagai langkah antisipasi dalam ketersediaan pangan, sekaligus upaya pengendalian inflasi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Warga berbondong-bondong memadati Bendungan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Kamis sore pekan lalu. Mereka penasaran karena ingin melihat kemunculan buaya di permukaan air. Ingin melihat seekor buaya di permukaan air, warga beramai-ramai mendatangi Bendungan Benteng di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang pada Kamis pekan lalu. Warga mengaku penasaran sehingga ingin melihat langsung binatang reptil itu. Buaya naik. Oh, ada buaya naik. Biasa aja. Biasa ada nih, makanya orang rame-rame menunggu di sini. Iya. Itu setiap sore naik. Iya. Biasa juga pagi. Oh, biasa juga pagi. Nah, kalau dia sudah naik mau diapain? Lihat saja. Oh, sekedar dilihat saja itu. Nggak dikasih makan, nggak dikasih apa? Biasa kasih makan. Oh, biasa juga ada yang kasih makan. Biar besar buaya itu dah. Besar. Besar ya. Bagaimana besarnya? Pernah naik anunya? Atau cuma kelihatan kepalanya atau apanya? Biasa main. Kalau malam itu naik Naik. di pinggir, Iya. tapi tidak mengganggu manusia. Warga pun mengabadikan momen kemunculan sang buaya itu ke media sosial. Salah seorang warga mengatakan sejak muncul di bendungan, buaya tersebut tidak pernah menyerang manusia, meski jaraknya berdekatan. Masyarakat Kabupaten Pinrang memiliki kepercayaan bahwa ada manusia yang lahir kembar dengan binatang yang menyerupai buaya yang disebut lindro. Buaya ya, buaya manusia katanya. Kalau bahasa Buddhis itu lindru. Oh, yang orang bilang kembaran manusia itu ya. Kembar, karena memang dia tidak mengganggu biar kita dekat. Oh, setiap hari di sini? Ya sudah ada seminggu. 1 minggu. Itu berapa ekor bang? Satu. Sih. Makanya orang rame-rame datang di sini. Ya, ramai. Memang selalu naik biasa. Dulu naik juga. Selalu naik. Makanya rame-rame ke sini lagi. Ya, rame-rame. Biasanya Buaya itu muncul sejak hari Minggu 22 Oktober lalu. Sejak itulah Bendungan Benteng mulai ramai dikunjungi warga untuk sekedar melihat buaya tersebut. Saat petang hari tiba, sang buaya biasanya naik ke daratan untuk beristirahat. Ia akan kembali lagi ke sungai saat pagi hari untuk mencari makan di sungai. Mau lihat buaya. Beberapa hari ini naik buaya ini. Naik sedikit-sedikit, tenggelam lagi. besar ukurannya itu. Oh, sekitar 4 meter kapan? 4 meter di. Itu dari mana nunya buayanya? Mungkin dari bawah sana tuh. Baru naik ke sini. Kandas di sini di bawah bendung. Mungkin karena airnya kurang ya atau bagaimana Ya, Bang? mungkin barangkali. Nah, saya lihat situasi kemarau ini mungkin barangkali dari airnya. Itu sudah lama dan ini sudah berapa hari muncul? Mulai hari Minggu. Oh, hari Minggu ya. Nah, berapa hari ini? Itu setiap sore. Iya, pagi sore. Pagi sore di. Iya. Kalau malam di situ bermalam ya di pinggir ya. Kalau siang-siangnya jalan ke sini. Mau mencari makan di. Ya mungkin barangkali. Keberadaan binatang sepanjang 4 meter itu diduga mencari makan di daerah bendungan, mengingat kondisi air sungai yang surut akibat musim kemarau, sehingga membuat buaya kesulitan mendapatkan makanan. Suwardi Gatang melaporkan dari Pinrang.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Firin Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.